Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya kami dari kelompok pertama memohon maaf, minta maaf sebesar-besarnya kepada ibu dosen dan teman-teman kelas karena jadwal presentasi kemarin itu terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi kesalahan mengambil materi, sehingga terjadi pemoloran dalam penyampaian materi untuk kelompok pertama. Langsung saja saya lanjutkan, sehingga yang bagian kelompok pertama yang sebenarnya yakni tentang manajemen kas. Nah, untuk pengertiannya ada dua. Yang pertama menurut Sugiono dan Untung pada bukunya tahun 2008 halaman 16, yakni kas adalah. Jadi yang pertama itu kas itu apa? Ini uang tunai yang dimiliki perusahaan, termasuk yang ada di bank berupa giro, deposit. Sedangkan strata kas atau aset yang setara dengan kas yakni berbentuk lain seperti emas gitu. Itu kan juga aset yang bernilai uang tunai. Yang kedua untuk manajemen kas. Nah, tadi kan pengertian kas, sekarang pengertian manajemen kas. Suatu kumpulan kegiatan, perencanaan, perkiraan, pengumpulan, pengeluaran dan investasi kas dari suatu perusahaan agar dapat beroperasi dengan lancar. Manajemen kan suatu kegiatan perencanaan agar lebih tertata sehingga lebih jelas gitu. Sedangkan untuk digabung menjadi manajemen kas yaitu merupakan kumpulan kegiatan catatan perencanaan perkiraan pengumpulan pengeluaran dan investasi kas itu dari suatu perusahaan agar dapat beroperasi dengan lancar, tidak ada kendala. Selanjutnya tujuannya manajemen kas itu apa? Yakni mempertimbangkan resiko dana imbal hasil agar terjadi keseimbangan antara memiliki dan atau sedikit kas. Ini diadakannya manajemen kas agar lebih bisa efektif dan bisa mempertimbangkan resiko untuk resiko dalam hal kegiatan berusaha sehingga kasnya tidak mengalami minus atau kerugian. Untuk yang kedua, budget kas. Ini apa? Yaitu anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Terlalu panjang definisinya. Untuk itu kita kesimpulan saja, itu anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah kas. Di anggaran direncanakan tentang jumlah-jumlah kas tersebut beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dalam periode tertentu. Selanjutnya, tujuan adanya budget kas. Satu, alat memantau keadaan kas secara terus-menerus. Jelas, ini ya untuk memantau keadaan kas secara terus-menerus dan tidak terjadi penyelewengan. Dua, menyesuaikan kas dengan total modal kerja, biaya pendapatan, penjualan dan utang, sehingga kalau disesuaikan nanti terjadi balance gitu. Tiga, memberikan gambaran posisi kas akhir setiap periode dari kegiatan operasionalnya, yakni dalam masa 1 tahun itu kasnya masih berapa kan tahu. Keempat, menemukan kekurangan dan kelebihan kas serta menentukan kebutuhan pembiayaan
dari kelebihan kas untuk investasi. Kelima, mengukur keberhasilan atas target yang sudah dibuat. Dengan adanya budget kas, maka akan mengetahui target yang direncanakan itu sudah berhasil atau belum. Yang keenam, alat mengkoordinasi dan mengintegrasi kegiatan. Untuk selanjutnya, cara menyusun anggaran atau budget kas. Ini menyusun anggaran itu gimana? Satu, menghitung penerimaan atau budget kas itu secara umum berasal dari penagihan piutang, penjualan tunai, penjualan aktif tetap seperti gedung, kendaraan, penerimaan lain-lain, misalnya bunga, penghasilan sewa, penghasilan dividen, dan sebagainya. Nah, untuk yang terakhir, gimana cara menghitung pengeluaran kas? Ini pengeluaran kas terjadi dalam perusahaan, biasanya berupa pengeluaran biaya-biaya, baik itu biaya utama maupun biaya-biaya lainnya, seperti pembelian bahan baku secara tunai. Ini termasuk biaya utama dalam sebuah perusahaan. Pembayaran utang dalam hal modal kerja, mungkin pembayaran upah tenaga kerja atau karyawan, pembayaran biaya pabrik, pembayaran biaya administrasi, pembayaran biaya penjualan, pembelian aktif tetap, pembayaran lain-lain seperti bunga, sewa, dan lain-lain. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.